pagi, siang, dan selamat malam kepada seluruh menti yang ada di ruangan ini. Selamat sore juga kepada para narasumber kita, kepada Kak Mariam Konita dan Kak Tina Sapira. Mungkin posisinya masih di luar negeri ya Kak ya, jadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga selamat datang juga di ruangan ini kepada Kak Ardi selaku Presiden Indonesia Mengglobal, dan juga selamat sore, pagi, siang, malam kepada Officer Mentorship dan juga kepada seluruh menti yang berbahagia. Perkenalkan, nama aku Emil, aku selaku Mentorship Officer di Indonesia Mengglobal. Hari ini akan membuka acara Mentorship Connect pertama kepada seluruh menti. Kami ucapkan selamat karena telah berhasil lulus dan bergabung bersama kami di sini untuk menjadi menti dari Indonesia Mengglobal. Congratulations dan propiciat untuk kita semuanya. Oke, semoga semua narasumber kita pada hari ini dan juga seluruh menti dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kesediaan waktunya untuk hadir di Mentorship Connect. Dan harapannya adalah Mentorship Connect ini dapat memberikan insight, memberikan informasi yang bermanfaat untuk seluruh teman-teman menti, dan juga bisa saling sharing diskusi, pengalaman, kemudian juga informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk persiapan teman-teman meraih pendidikan nanti di luar negeri dan juga sesuai dengan harapannya. Oke, kalau begitu mungkin aku ingin menjelaskan sedikit tentang Indonesia Mengglobal, dan mungkin nanti hari ini kita akan juga dimoderatori oleh Director Mentorship, yaitu kepada Kak Aditya. Tapi sebelum itu mungkin akan ada penjelasan dulu singkat dari aku tentang Indonesia Mengglobal sendiri, dan juga nanti akan ada sambutan dari Presiden Indonesia Mengglobal, Kak Ardi. Dan oke, kita langsung saja. Indonesia Mengglobal didirikan pada tahun 2012 dan juga sudah secara legal menjadi yayasan di tahun 2017 pada tanggal 2 Mei. Dan juga Indonesia Mengglobal ini, sebagaimana teman-teman menti sudah mengetahui bahwa Indonesia Mengglobal ini akan membantu teman-teman untuk meraih karir dan juga untuk meraih pendidikan di tingkat global sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Di sini juga di Indonesia Mengglobal ada 3 program kerja utama, yaitu ada mentorship program ini, kemudian ada artikel dan juga ada online content, dan juga akan ada educational event lainnya. Oke, kalau begitu mungkin sedikit singkat Indonesia Mengglobal, teman-teman boleh cek Instagram, sosial media, website dari Indonesia Mengglobal untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Indonesia Mengglobal itu sendiri. Oke, teman-teman sudah siap, dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan sebelum kita masuk ke sesi Mentorship Connect kepada Kak Ardi, selaku Presiden Indonesia Mengglobal. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Emil. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat. Kalau kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Ardi. Tahun ini dipercaya menjadi Presiden Indonesia Mengglobal. Ini adalah tahun ketiga saya di IAM. Senang bertemu dengan teman-teman semua pada kesempatan yang baik ini. Selamat untuk teman-teman sudah terpilih sebagai menti. Untuk sampai di tahap ini tentu nggak mudah ya, karena juga sudah melalui seleksi yang bertahap, ditambah juga pada tahun ini kita menerima lebih dari 500 aplikasi pendaftar menti. Ini jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya, dan teman-teman sudah terpilih menjadi 97 yang terbaik gitu. Jadi selamat datang di dalam program Mentorship Indonesia Mengglobal. Selanjutnya terima kasih juga untuk Pinta dan untuk Mariam sudah bersedia menjadi narasumber
pada sore hari ini. Kita tentu akan belajar banyak ya dari Mbak Pinta dan dari Mbak Mariam. Terima kasih sudah bersedia sharing, apalagi Mbak Pina posisinya di luar negeri, jadi ini mungkin masih early in the morning di New York, ya kalau nggak salah Mbak Pina ya. Terima kasih. Oke, kemudian juga terima kasih untuk mentorship team yang sudah mempersiapkan acara ini. Untuk Adit, Feli, Riza, Sabrina, dan Emil. Saya ingin teman-teman tahu ya bahwa teman-teman di mentorship, they have been working really hard in running this program since the beginning of our tenure. Dan tahun ini kita mengadakan beberapa event tambahan dan juga improvement di program mentorship-nya supaya lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman mentee, teman-teman mentors maupun teman-teman followers Indonesia Mengglobal. Seperti misalnya ada sesi Instagram Live dan sesi mentorship connect even before the selection process gitu. Dan teman-teman ini siap untuk membantu teman-teman mentee dan mentor dalam program mentorship yang akan berlangsung dalam 3 bulan ke depan. Kami di Indonesia Mengglobal senang untuk bisa memfasilitasi anak-anak Indonesia yang berkeinginan melanjutkan studi dan berkarya di panggung global dengan berbagai program gratis. Jadi salah satu trademark-nya IM adalah semua program itu gratis dan bisa diakses oleh siapa saja. Kami percaya dengan menjalankan program secara gratis, termasuk melalui mentorship ini, kita bisa mendorong kesetaraan, equality bagi siapapun untuk juga bisa berhasil studi lanjut di luar negeri atau berkiprah di panggung global. Jadi untuk bisa sekolah di luar negeri, untuk bisa dapat beasiswa itu adalah kesempatan yang sama untuk semua orang. Ini adalah program yang dijalankan dengan serius, apalagi jumlah mentee dan mentor yang diterima tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu, lebih dari 50% lebih banyak. Dan juga saat ini program mentorship dijalankan di masa pandemi. Tapi pada situasi yang menantang ini, kita sebetulnya juga belajar ya bahwa mimpi tetap bisa dikejar, cita-cita tetap bisa diperjuangkan. Kami selalu senang kalau dengar kabar dari mentee-mentee Indonesia Mengglobal yang diterima di kampus-kampus dunia. Seperti tahun ini ada mentee-mentee Indonesia Mengglobal yang akan berangkat ya ke berbagai universitas, misalnya ada di University of Pennsylvania, ada yang berangkat ke Harvard, dan juga menerima beasiswa bermacam-macam juga. Ada yang dapat LPDP, ada yang dapat Australia Awards, dan juga Chevening. Jadi semoga teman-teman yang sudah menjadi mentee pada tahun ini bisa juga mendapatkan kampus dan atau scholarship funding sesuai yang diinginkan. Dan sebagai bagian dari keluarga Indonesia Mengglobal, kami tentunya terbuka kalau teman-teman mentee ingin berpartisipasi dalam program-program Indonesia Mengglobal di luar program mentorship. Pada bulan ini kami sedang memperingati hari ulang tahun Indonesia Mengglobal, dan ada peringatan anniversary event di mana di dalamnya akan ada kegiatan webinar dan juga education fair pada tanggal 28 Agustus. Jadi teman-teman juga dipersilakan untuk ikutan, dan kita per hari ini baru launching anniversary campaign. Teman-teman nanti bisa lihat di Instagram ada #celebrating resilience. Itu adalah tema yang kita angkat untuk anniversary event Indonesia Mengglobal pada tahun ini. Last but not least ya, semoga selamat maksudnya menjalankan program mentorship, semoga tercapai tujuan teman-teman semua. Please kindly ikuti rules dari teman-teman Indonesia Mengglobal, teman-teman mentorship. Jadi misalnya ada materi yang sebaiknya tidak di-share secara luas di sosial media, please ikuti rules tersebut. Tapi kalau ada acara-acara seperti ini, ada obrolan dengan mentor yang menginspirasi, nantinya bisa membangkitkan semangat, please juga share, itu boleh di-share di media sosial supaya teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi. Saya masih ingat rasanya kayak baru kemarin program mentorship yang saya ikutin dari IM juga, saya adalah produknya di tahun 2015. Pada saat itu mentor saya tinggal di Amerika ya. Pada saat itu saya masih relatively clueless untuk sekolah luar negeri itu kayak gimana, tapi mentor saya sabar banget ngajarinnya. Tapi karena kita ada 12 jam time different, jadi kalau misalnya kita ada sesi Skype jam 7 malam waktu US, itu artinya jam 6 atau 7 pagi waktu Jakarta. Jadi saya pagi-pagi itu udah
siap untuk session dengan mentor saya. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat penting, sangat seru karena juga bisa dapat bimbingan dan bisa membangun network juga dengan mentor dan juga dengan Indonesia Mengglobal dan dengan teman-teman menti lainnya. Jadi semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya, bisa membangun network juga dan tercapai tujuan untuk sekolah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa bagi teman-teman yang sedang mencari beasiswa juga. Sekali lagi terima kasih, semoga acara hari ini lancar dan program mentorship-nya lancar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ardi atas sambutannya, dan sama seperti yang tadi Kak Ardi katakan, teman-teman juga boleh ikut terlibat di program-program Indonesia Mengglobal lainnya, yaitu bisa ikut membaca artikel dan juga ikut-ikut live Instagram. Pastinya juga akan membantu teman-teman menti untuk mempersiapkan pendidikan dan juga persiapan untuk masuk ke pendidikan ke luar negeri. Oke, kalau begitu mungkin kita siap-siap untuk masuk ke Mentorship Connect. Nanti akan dipandu sesinya oleh Kakak Adit, tapi sebelum itu aku ingin mengingatkan untuk teman-teman menti, hari ini kita akan mengadakan pertanyaan tidak melalui chat Zoom, tapi melalui aplikasi Slido. Jadi nanti teman-teman akan diberikan informasi. Oke, let me send it. Oke, jadi teman-teman bisa cek di Zoom chat, itu sudah aku kirimkan. Nanti teman-teman boleh bertanya kepada speaker kita, nanti melalui Slido. Teman-teman juga bisa vote question mana yang mungkin teman-teman ingin tanyakan dan sama dengan pertanyaan tersebut. Jadi nanti tidak ada yang misalkan bertabrakan atau misalkan ditanyakannya 2 kali, jadi teman-teman juga bisa saling vote gitu. Dan nanti teman-teman diharapkan untuk tetap kondusif, mic-nya juga kalau misalkan ketika speaker ada menyampaikan sesuatu, mungkin mic-nya bisa di-off-kan terlebih dahulu agar nanti sesinya kondusif. Oke, kalau gitu kita langsung saja serahkan sesi Mentorship Connect kepada Kak Aditya Hendriana, selaku Director Program Mentorship. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you, Emil. Selamat sore, mentees dan beberapa mentor yang juga join pada acara kita pada sore hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu pada hari Minggu ini untuk join bersama kita dalam acara Mentorship Connect pada sore hari ini. Dan on behalf of Mentorship team, we thank you so much for your participation. And today we are very fortunate enough to have 2 speakers who is kindly to allocated some schedule of their busy days untuk membantu kita dalam acara Mentorship Connect kita pada sore hari ini. Dan untuk memberi intro apa sih ini apa Mentorship Connect, ada acara ini kayak sebelumnya di Indonesia Mengglobal nggak ada tulisan ini apa, dan mungkin beberapa menti ada ekspektasi bahwa mentorship itu cuma hanya hubungan menti dan mentor. Tapi just to give a little bit of an introduction buat apa itu Mentorship Connect, ini platform buat menti, buat saling kenal dengan menti yang lainnya, dan juga dari kita untuk memberi informasi dari mentor-mentor lain yang berpartisipasi di dalam program, di mana mereka akan men-share beberapa pengalaman mereka selama aplikasi, gimana hidup di luar negeri, dan juga beberapa tips secara umum untuk dalam program tersebut, dalam program mentorship ini, supaya menti bisa lebih mengenal dan lebih lancar dalam proses-prosesnya. Dan I guess without further ado, let me just quickly introduce our speakers for today. Jadi kita ada Pina di sini dan juga Mariam. Pina graduated from Cambridge in 2018 dan Mariam graduated from NYU in 2021. Now, I guess kalau saya sendiri yang ngasih intro ntar kurang mantap. Jadi Pina atau Mariam, maybe you can start by introducing yourself. Yeah, sure. Boleh. Jadi hai semuanya, aku Pina. Aku sekarang masih berdomisili di Inggris. Jadi dulu aku ambil master di University of Cambridge untuk bidang environmental policy. Jadi habis lulus, aku meneruskan kerja di sini jadi program officer for UNEP WCMC, which is the UN Environment Program World Conservation Monitoring Center.
And yeah, excited to be here today. Thank you, Mariam. You're on mute. How about you? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Mariam, dan aku alhamdulillah baru graduated from New York University. Jadi baru juga dapat ijazahnya. Alhamdulillah lulus sebenarnya 2 bulan yang lalu. Ambil jurusan psikologi, general psychology, dan sekarang ya gitu sih, lagi di Indo aja sih sebenarnya. Dan oh ya, sebelum aku dapat NYU, mungkin aku pernah dapetin LPDP gitu, jadi mungkin bisa sharing sama teman-teman juga yang mau nanya cara secure funding dan lain sebagainya. Yeah, that's an important information. Tadi juga lupa bilang, dulu beasiswaku Jardine Scholarship, jadi bisa bantu-bantu jawab juga untuk beasiswa itu. Alright, that's great, that's wonderful. So untuk mengingatkan aja buat Menti, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan diisi Slido-nya, dan kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang di atas, apapun temanya, mungkin tentang Kak Pina kerjanya gimana, Kak Mariam pengalaman di New York gimana, atau mungkin general inquiries about scholarship, silahkan ditanyakan di Slido. Tapi kalau misalnya udah ada yang ditulis, silahkan di upvote ya pertanyaannya, supaya kita tidak mengulang-ulang pertanyaannya lagi, supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan yang Menti semua sudah bertanyakan. So let me just start dari awalnya dulu kan. Ini Pina, Mariam, ini salah dua mentor yang sangat hebat, udah punya berpengalaman di banyak di luar negeri. Tapi can I just start by asking you about your main motivation to pursue your masters abroad. Jadi gimana ini Pina sama Mariam awalnya bisa kepikiran, oh di saat ini mungkin umur segini di posisi hidup ini aku ingin mengapply master ke luar negeri, dan how do you know that it is the right time for you to apply that master's degree, supaya teman-teman Menti bisa tahu ceritanya bagaimana. Boleh? Aku duluan mungkin ya. Oke, boleh. Pina dulu. Jadi mungkin aku ada dua jawaban kali ya. Satu jawaban yang diplomatis, satu jawaban yang sedikit lebih honest gitu. Jadi mungkin jawaban yang diplomatik adalah, jadi aku dulu background-nya hukum, terus pas aku dulu bikin skripsi, aku ngerasa banget bahwa aku butuh banget pemahaman selain bidang hukum untuk bisa ngerti permasalahan lingkungan hidup dan buat solusi untuk permasalahan lingkungan hidup. Jadi pas itu aku ngerasa, oh aku kok nggak tahu banyak ya tentang perspektif ekonomi, sosial, teknik gitu. Jadi ngerasa bahwa aku butuh master buat ngambil perspektif interdisipliner itu. Itu jawaban diplomatiknya. Tapi jawaban honestnya pas itu mungkin pas awal pas begitu itu udah mulai ngeliat banyak orang-orang yang pada S2 gitu. Terus kayak aduh, pada berangkat ke Harvard lah, Oxford lah. Jadi kayak ada rasa kompetitif ya. Jadi pengen juga keluar gitu. Jadi pas bikin skripsi itu aku langsung apply beasiswa Jardine, karena pasti ada kesempatan yang dibuat untuk orang-orang lulusan UGM, UI, ITB. Nah, jadi aku apply, terus pas apply di reject karena orang beasiswanya bilang bahwa, well, sebenarnya kamu kalau harus apply harus lulus sih. Jadi that was one thing. But what they said was, we like your application, tapi kamu butuh pengalaman. Which I was really thankful for, karena aku ngerasa bahwa dari rejection tersebut dan feedback bahwa aku butuh pengalaman, itu benar-benar bantu bikin aku lebih fokus untuk ngerangkai topik yang aku ingin perdalam pas master nantinya. Jadi aku pas itu jadinya kerja selama 1,5 tahun, terus apply lagi buat Jardine dengan orang-orang yang sama juga pas itu. Karena aku pas itu nyadari setelah tahu topikku, pas bikin application essay pun juga jadinya lebih gampang, karena pas master itu nanti banyak banget hal yang bisa kamu pelajari. Jadi kalau kamu udah kerja, kamu udah tahu apa yang kamu suka, udah ada tujuan tertentu, udah ada isi yang kamu ingin perdalami dengan merangkai berbagai teori yang bakal diajarin nanti. Jadi buat aku pas itu sih. Jadi kayak gimana cara I knew that time was right for me, karena pas kerja aku jadinya
tahu apa yang topik apa yang aku ingin perdalam dengan mengetahui praktek lapangan gimana. Jadi sedikit lebih less naif mungkin ya, dan sedikit lebih fokus pas masternya nanti, karena pas master summit nanti banyak banget lah pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa digali lebih lanjut. So yeah, I knew it was the right time for me karena I knew the topic that I wanted to perdalam lebih lanjut, dan aku tahu mau gimana cara merangkai berbagai macam pelajaran dan teori yang aku akan pelajari ke dalam isu yang aku ingin perdalam. I hope that answers your question. Yes, it does, and it's really interesting when you tell us about the rejection dan juga ngambil pengalaman lagi, karena just to give you an introduction about our mentee profile for this year, mungkin dari beberapa just an information, Bina udah bantuin mentorship team for the past few years, dan yang berbeda dari tahun ini kita lebih membuka profile kita, nggak cuma untuk yang sudah bekerja atau mungkin yang sudah lulus, tapi ada beberapa yang mungkin masih in their final year or menjelang mau lulus untuk bisa melihat apa sih potensi S2 dan juga untuk melihat perspektif dari kedua sisi, apakah langsung atau dari pengalaman juga. So Mariam, how about you? Bagaimana pengalamannya? Kenapa bisa mau kuliah ke luar negeri? Oh ya, sebenarnya Mariam tuh udah dari kapan? Pas Mariam nanya ketemu sama teman-teman SD gitu, terus katanya bilang, manggil saya kan Deta ya, Dekonita gitu, karena waktu masih kecil. Jadi, kamu bukannya mau kuliah ke Amerika, kataku. Wah, aku nggak tahu kalau aku mau kuliah dari Amerika, mau kuliah ke Amerika dari sejak SD gitu. Jadi emang kayaknya memang di mimpinya itu udah ditanamkan dari sejak kecil kan. Karena kebetulan tante itu tinggal di New Jersey, dan ibu tuh sering kayaknya semenjak aku kecil banget itu ditanamkan S2 kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kayak aku mau S2 dulu, dan aku pun ketika aku udah S1 selesai, aku nemu kalau ternyata ilmu aku kurang nih gitu. Apalagi kan S1 psikologi itu lulus mungkin nggak bisa langsung jadi psikolog gitu, nggak bisa langsung buka praktik atau nggak bisa langsung jadi akademisi gitu. Harus S2. Kalau S1 mungkin lulus jadi HR kan, atau mungkin di BK, dan Mariam nggak ada passion di situ gitu. Jadi Mariam pengennya di akademisi kayak gitu sih. Terus apa ya, itu yang pertama. Jadi kayak nemu ternyata ilmu Mariam belum cukup gitu S1 ini. Terus yang kedua, kebetulan Mariam sebelum S2 itu kan Mariam sering conference gitu ya di berbagai macam negara gitu. Nah, termasuk salah satunya di New York, dan ketika Mariam di New York itu ketemu sama banyak orang dari Korea, dari mana-mana gitu, dari China, dari India, dan Mariam tuh seneng gitu ya komunikasi sama orang dari berbagai background, dari latar belakang yang berbeda-beda gitu, dan akhirnya bring that discussions gitu, diskusi antar misalnya diskusi yang mungkin mengglobal itu beyond NYU Buildings atau mungkin sampai ke Indonesia kayak gitu. Jadi kayak ya itu lebih menambah wawasan sih itu. Itu Mariam karena senang ketemu sama banyak orang dari berbagai macam negara, dan emang New York itu melting pot gitu. Jadi kayak tempat di mana banyak banget orang dari berbagai macam latar belakang tuh ada di situ gitu. Itu sih. Dan yang mungkin termasuk juga karena emang oh ya, Mariam tahu itu the right time. Sebenarnya Mariam gini ya. Mariam percaya ya, kita tuh nggak bisa tahu gitu, ini apakah ini the right time buat kita atau enggak gitu. Mariam mikirnya kayak gitu, karena kita kan nggak punya mesin waktu gitu. Mungkin kalau kita ngambil jalur yang berbeda, pada akhirnya kita punya path yang mungkin berbeda juga, dan kita akhirnya ngerasa, oh ini jalur ini lebih baik gitu. Jadi karena nggak ada mesin waktu, jadi ya kita yang menciptakan sendiri gitu, menciptakan situasi ini gimana caranya ini menjadi the right time buat kita. Misalnya orang tua waktu itu belum langsung izinin Mariam untuk S2 gitu, dan either Mariam tuh harus nikah dulu biar ada suaminya kayak gitu, atau misalnya jangan S2 jauh-jauh ke luar negeri gitu, tapi akhirnya terus membujuk orang tua gitu, gimana caranya biar akhirnya orang tua tuh setuju juga untuk bisa untuk menerima anaknya kuliah ke luar negeri jauh kayak gitu sih. Jadi kayak kita yang menciptakan environment itu gitu, dan kalaupun opportunity di depan kita tuh nggak ada, misalnya kita yang menciptakan opportunity itu sendiri, itu sih menurut Mariam. That's very wonderful and that's very well said. Kita yang menyiapkan opportunity kita. And I guess untuk memberi komentar aja, beberapa dulu sempat ada di session terus tanya apa sih yang membedakan mentee yang bagus sama yang average sama yang above average. One way that I can dissect it itu ada gridnya ya. I know it sounds a little bit cliche, tapi kalau yang bisa
mentee yang bisa open that kind of opportunities despite all the circumstances that is thrown at him or her, yang bisa terus persistent is a good trait that we see over the past few years. Now I would like to kind of like agak switch gears juga di sini untuk ganti agak topik. Jadi ini Mariam sama Pina ini udah lulus dan pasti Mariam pengen menekuni bidang psikologi dan Pina pasti sibuk banget kan dalam kerjanya sehari-hari. Terus can you tell me what your motivation and expectation biar jadi mentor gitu? Tapi jangan bilang disuruh sama Andit gitu ya. Tapi kayak what was your especially Pina karena udah dari tahun kemarin juga. Apa yang membuat kalian jadi tertarik untuk menjadi mentor gitu? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Mariam dulu, tadi udah Pina. Oh ya, terima kasih Mas Adit. Jadi sebelumnya Mariam tuh udah pernah mau coba daftar Indonesia Mengglobal dan udah pernah riset, ini bagus banget kayaknya nih program mentorship-nya. Tapi itu kayaknya Mariam terlalu ahead of time gitu karena belum ada berbagai macam dokumen-dokumen yang bisa dikasih gitu dan kayaknya akhirnya kelewatan deadline-nya gitu. Kayak misalnya persyaratan bahasa Inggris, ingat Mariam ya, pokoknya semuanya itu belum ada gitu. Jadi kayak pede-pedein aja ternyata nggak cukup waktunya. Dan akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa. Akhirnya setelah itu kelewat deadline dan alhamdulillah sekarang pengen jadi mentor, maksudnya karena pengen ngerasain sih di lingkup apa sih namanya berada dalam apa sih lingkungan yang sangat suportif gitu ya, biar mendukung teman-teman yang lain juga untuk kuliah ke luar negeri kayak gitu. Karena Mariam tuh senang gitu ya, senang berbagi gitu, entah di blog atau entah di Instagram atau gabung ke Telegram, LPDP gitu. Jadi Mariam sering share-share tentang tips-tips ke luar negeri atau dapetin beasiswa kayak gitu sih. Dan itu kayak Mariam karena ngerasa pernah ada di posisi itu gitu, pernah ada di posisi nyari-nyari mentor yang emang agak harus kesana kemari mana mentor yang tepat gitu dan lain sebagainya. Dan karena Mariam juga pernah ngerasa ada di posisi ya nggak jelas gitu loh, karena kan itu juga sama orang tua nggak dibolehin, nggak IELTS nggak cukup dan lain sebagainya. Jadi ya inilah pengen sharing, pengen bantu gitu. Jadi itu berbagi kebahagiaan sih itu sih. That's wonderful. How about you, Pina? Ya, jadi misal kayak Mariam kayak. Jadi aku pas dulu apply segala macam universitas dan beasiswa, aku ngerasa banget bahwa aku dibantu banyak banget orang, nggak cuma review doang ya, jadi juga dari segi support, review, konsultasi, dan aku ngerasa pas itu beruntung banget punya akses ke orang-orang kayak gitu. Nah, aku apply Indonesia Mengglobal karena aku ngerasa bahwa akses tersebut itu nggak boleh cuma buat orang-orang yang punya koneksi, tapi juga harus dibuka buat orang-orang di luar itu gitu. Gimana kalau misalnya kamu nggak ada orang-orang yang sepemahaman sama kamu atau yang pingin cita-citanya ke universitas tertentu gitu. So aku ngerasa bahwa program Indonesia Mengglobal ini udah bagus banget untuk cut through the information gap gitu, yang informasi yang kalau misalnya nggak ada ini itu bakalan cuma diberikan ke orang-orang yang punya koneksi atau di dalam grup-grup tertentu. Karena pas apply misalnya ke luar negeri banyak hal yang nggak kita ketahui, nggak ada online gitu, adanya cuma dari kakak-kakak senior atau apa, kalau misalnya apply chevening, mereka carinya ini loh gitu, atau kalau misalnya apply universitas ini, mereka fokusnya ini loh. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang nggak ada website, tapi kamu harus tanya mentor atau orang-orang senior gitu. Jadi itu sih alasan kenapa aku pengen bantu Indonesia Mengglobal, karena menurutku objektif mereka bagus banget untuk mengurangi divide or information gap tersebut, karena everyone deserves a chance to go overseas. Very well said. And just to touch on the bidang, kayak tadi I found it really interesting that you said that dari mendaftar itu tuh prosesnya tuh ada kadang-kadang yang sangat lancar, di mana di online semuanya ada, apply semuanya udah siap, dan ada juga kayak istilahnya kayak bumbu X-nya yang membuat aplikasinya semakin strong gitu. Mungkin waktu apply dulu
I know you briefly touched on your story. I think Pina sama juga Mariam tentang bagaimana tadi harus ngulang lagi, terus Mariam harus convince parents. Tapi bagaimana proses spesifik mendaftarnya? Apakah waktu mendaftar itu mengalami selain dari personal issue, apakah juga jutek dalam membuat essay atau mungkin mengalami kendala dalam membuat apa namanya recommendation letter dan lain sebagainya. Can you share to us a little bit of your journey and your application back then when you are applying for university? I guess sekarang Pina dulu deh, tadi udah ada. Kendala-kendala pas pendaftaran gitu ya. I think your experience when applying lah. Kalau misalnya nggak ada kendala, mungkin you can kind of like share your journey on your I think your second part, karena yang pertama kan udah oke, cuman kendalanya kerja, atau mungkin you can share along those lines. Mungkin kalau misalnya dulu itu aku ngerasa karena aku apply beasiswa sama apply universitas pas aku sudah kerja, itu susah banget cari waktu buat atau menyisihkan waktu untuk benar-benar nulis motivational letter gitu, itu susah banget gitu. Kayak kamu udah kerja seharian sampai rumah kayak udah nggak ada ide gitu, jadi kayak menyisihkan waktu untuk bikin application tuh pas itu menurutku itu kendala terbesar buat aku ya, karena nulis essay kan nggak gampang kan ya, harus butuh riset, harus meditasi mungkin ya, kayak untuk cari inspirasi. Jadi buat aku itu yang paling susah. Tapi mungkin karena support dari senior, terus kayak bikin deadline pas itu tuh aku itu hal yang sangat membantu, kayak deadline beasiswa, deadline IELTS, deadline TOEFL. Jadi yang pas itu benar-benar bikin bantu adalah ternyata kalau misalnya diurutkan prosesnya, banyak banget yang harus aku lakukan, walaupun deadline untuk masukin submission-nya itu mungkin misalnya Desember, tapi ternyata aku sudah harus prepare IELTS dari 4 bulan sebelumnya, karena aku mikir, kalau misalnya aku gagal gimana, terus aku harus ngambil lagi gimana, harus daftar lagi gimana, gitu. Kayak ternyata kalau ditulis-tulisin, dan bikin deadline-nya, itu bikin aku lebih kayak tangible aja sih untuk date-nya, kayak aku harus bikin ini sekarang, gitu. Itu sih mungkin kendala terbesar. Kalau misalnya hal yang aku selalu utarakan kalau misalnya untuk application essay adalah pas meditasi tersebut, pas cari inspirasi itu, kalau bisa kalian memikirkan goal kalian apa gitu, dan apakah goal kalian untuk application essay itu sudah SMART, yang sudah specific, measurable, achievable, realistic, time bound kalau masalah. Dan kenapa itu penting? Karena application essay itu nanti bakal bisa jalan dengan lancar kalau misalnya kan sudah tahu goal kalian apa, dan apakah goal kalian achievable dan specific, dan gimana cara udah bisa menghubungkan gimana cara course kalian bisa membantu goal tersebut. Jadi menurutku untuk hal pertama yang harus dipikirkan adalah ya kalian udah harus tahu goal itu apa, gimana dan bagaimana cara menghubungkan goal tersebut dengan course kalian. Dan itu mungkin itu juga merupakan pas itu agak kendala juga, karena goal itu salah satu hal yang sangat abstrak kan ya, kayak aduh nggak tahu juga nih mau ngapain. Jadi hal yang benar-benar bantu aku adalah kepo segala macam univ, kepo dosen-dosen. Jadi aku pas itu sering riset program studinya, sama sering riset bidangnya tersebut untuk melihat expert-expertnya apa, mereka nulis tentang apa. Jadi dengan banyak kepo-kepo tersebut, jadinya lebih fokus lagi apa yang kalian interestnya apa, terus kayak mulai lebih tangible dan real lagi goal kalian apa. Jadi ya itu sih dua hal itu. Jadi menyisihkan waktu dan gimana cara membuat goal yang sedikit awang-awang ini lebih tangible. Itu dua kendalaku mungkin. Great. How about you, Mariam? Iya, tadi kan seperti yang juga udah Mariam share ya. Jadi sama orang tua itu nggak langsung diizinin lulus S1, S2 gitu, nggak langsung diizinin kayak gitu kan. Karena ortu kan banyak khawatirnya ya, wajar sih sebenarnya gitu. Dan apalagi di negara orang gitu. Jadi akhirnya setelah pertama Mariam
minta sama ortu dulu, ya udah S2 tapi di UI gitu. Akhirnya diizinin. Terus akhirnya Mariam geser-geser lagi gitu. S2 Mi tapi di Jerman gitu. Karena di Jerman itu banyak apa ya, misalnya banyak komunitas, mungkin komunitas muslimnya gitu, dan orang tua juga banyak kenalan di sana. Ya akhirnya orang tua luluh lah, jadi kayak digeser-geser gitu kan. Ya boleh keluar negeri asal di Jerman gitu. Nah setelah berapa bulan kemudian gitu, dan mungkin nyari-nyari alasan gimana caranya nggak apply yang di Jerman gitu. Ya udah, Umi mau karena maknanya kan sebenarnya bukan, Mariam sebenarnya pengen juga ke Jerman, cuma lebih pengennya ke New York gitu kan. Akhirnya setelah itu Mi mau nyoba yang di New York, boleh nggak kalau dapat beasiswa gitu? Boleh asalkan dapat beasiswa dulu gitu. Ya gitu, jadi akhirnya ya itu butuh waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan orang tua gitu. Kayak gitu sih, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah ketika orang tua sudah mendukung gitu, semuanya disupport kan. Kayak misalnya mulai dari persiapan IELTS, persiapan GRE kayak gitu dan lain sebagainya, dan itu butuh waktu yang kalau Mariam kasih range gitu ya, dari pertama mulai menyiapkan sampai masuk kampus itu 1,5 tahun gitu. Meskipun kalau sampai diterima itu mungkin kurang lebih 1 tahunan lah gitu. Jadi ya itu sih, dan Mariam ngerasa penting banget untuk bikin, ya itu yang tadi seperti Mbak Pina udah bilang gitu ya, kita bikin timetable-nya gitu. Jadi entah teman-teman bisa bikin spreadsheet atau bikin kalender khusus gitu. Yang penting itu tuh tersusun dengan rapi, karena ketika kita mau daftar kampus itu memang ini itu sangat krusial gitu ya. Itu apakah akan menentukan kita dapat beasiswa, kita masuk kampus yang mana, kita bisa dapat surat rekomendasi yang bagus atau enggak, kayak gitu sih menurut Mariam. Jadi itu benar-benar harus disiapkan dari awal kayak gitu. Jadi dan kedisiplinan itu penting banget, dan mungkin sebenarnya yang paling penting juga teman-teman tuh harus melatih skill kita untuk biar bisa lebih disiplin gitu, dan itu juga akan terus dipakai bahkan ketika kita nanti sudah masuk kampusnya gitu. Itu sih. Terus ya itu, dan jangan menyerah lah, jangan menyerah, karena kan misalnya kayak GRE, IELTS, kadang kan kita nggak dapetin nilai yang memuaskan gitu, tapi ya terus aja dicoba, itu sih menurut Mariam. Dan alhamdulillah ketika Mariam apply gitu, mungkin karena udah cukup semuanya persiapannya, alhamdulillah langsung diterima gitu untuk itunya. Jadi sekali daftar gitu langsung diterima sama NYU-nya, karena memang sudah sangat tertarget gitu ya, dari awal tuh sudah sangat tertarget di NYU gitu. Juga persiapan esainya sebenarnya menurut Mariam dari semua yang paling penting, yang tadi juga udah disebutkan sama Mbak Pina gitu ya. Mungkin ya good score itu penting, mungkin nilai IPK itu penting kayak gitu ya. Mungkin ya semua itu penting lah, surat rekomendasi, personal statement, tapi ada yang lebih penting lagi menurut Mariam adalah konsistensi, komitmen yang konsisten kita untuk mencapai satu goal, satu ide besar gitu. Misalnya kita tuh mengerjakan satu ide besar, misalnya teman-teman itu latar belakangnya hukum atau latar belakangnya teknisi gitu. Jadi teman-teman tuh semua aplikasi itu tuh harus menyupport gitu loh. Mulai dari recommendation letter, personal statement, itu tuh perlu menyupport itu semua gitu. Jadi teman-teman tuh muncul sebagai sebuah kandidat yang kuat dan aktif and stay fokus gitu sih menurut Mariam. Itu sih. Dan alhamdulillah mungkin karena itu juga, karena Mariam sudah sangat tertarget gitu ya, jadi langsung diterima juga sih itu. Mantap sekali, terima kasih Mariam. Just a gentle reminder, walaupun ini sudah banyak sekali question yang masuk di Slido kita ada 18 question, just a gentle reminder, kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Slido. Dan just for the interest of time, I still have one more question for you guys, for you girls, before we move on to the Q&A session dari nanti kita yang udah nggak sabar ingin mendengarkan cerita dan penjelasannya dari Pina dan Mariam. So consistency and grit and just in general your SMART goals in terms of application to school is very, very important, and I guess that's part of our modul kita juga untuk mengerti goalnya itu juga. Tapi I'm curious to know if those same tips apply for scholarship, atau mungkin apakah scholarship itu membutuhkan strategi yang berbeda gitu. What are your thoughts about scholarship? Ada beberapa tips tentang nanti fundingnya gimana, atau misalnya LPDP gimana, atau Jardine gimana? Can you kind of like give some color to that, please? Siapa dulu? Yeah. Pina dulu. Sure. Boleh. Satu hal yang aku sering bilang kalau misalnya
menghadapi aplikasi beasiswa itu mungkin penting untuk melihat seorang pemberi beasiswa itu sebagai investor mungkin ya. Jadi kayak biasanya kan seorang investor itu biasanya ngelihat ke depan, terus kayak mengevaluasi return of investment atau pengembalian investasinya gitu. Jadi dalam konteks beasiswa, pemberi beasiswa itu melihat sematang apa rencana studimu dan rencana karirmu atau bisnis planmu dan gimana pengalamanmu sebelumnya itu menunjukkan bahwa rencana tersebut dapat berhasil. Jadi kayak semua itu tuh kayak untuk menjawab pertanyaan, are you worth the investment? Jadi kayak jadi hal yang harus perhatikan adalah menunjukkan ke orang beasiswa tersebut serealistis apa rencana kalian dan apakah memang bisa digapai, sematang apa rencana kalian dan apakah sudah dipikirkan dan diriset dengan baik. Dan hal yang menurutku sangat krusial adalah apakah rencana kalian pas dengan objektif yang mereka punya sebagai pemberi beasiswa. Karena ada banyak banget beasiswa di luar sana yang buat luar negeri dan mereka semua punya karakteristik tertentu. Jadi kayak misalnya LPDP itu mencari orang-orang yang harus kembali ke Indonesia dan punya misi-misi untuk membantu Indonesia, misalnya atau Jardin yang memang profilnya perusahaan punya misi tertentu. Jadi kayak mungkin hal yang butuh diperhatikan dalam bikin application buat scholarship yang beda dari application untuk studi adalah memperhatikan objektif beasiswa mereka itu sebenarnya apa. Jadi menurutku itu penting sih, dan itu hal yang mungkin kalian bisa benar-benar gali ketika mentorship kalian dan tanya-tanya alumni, karena hal-hal ini kadang-kadang memang ada di profile website, tapi banyak itu hal-hal yang kalian harus tanya dengan senior-senior, kayak oh ternyata itu Chevening nyarinya orang-orang kayak gini ya, terus kayak ternyata itu misinya itu mereka pengen invest buat ke orang-orang yang nantinya bakal jadi seseorang di Indonesia gitu. Jadi kayak itu sih mungkin yang sedikit berbeda adalah application kalian harus di-tailor dengan apa yang mereka cari atau apa yang ingin mereka invest di orang-orang yang mereka berikan beasiswa tersebut. Ya. Oke, sekarang Mariam ya. Jadi ya sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Kapina juga ya. Jadi juga pas Mariam wawancara LPDP gitu kan, alhamdulillah Mariam dapat nilai yang sangat tinggi gitu ya, nyaris sempurna gitu kata teman-teman yang lain. Itu juga karena Mariam menekankan betapa Mariam tuh investasi yang baik gitu untuk LPDP gitu, dan Mariam menekankan kepada para juri bahwa Mariam akan mengembalikan gitu nilai yang udah yang udah LPDP kasih gitu, Mariam kembalikan lagi gitu ke masyarakat gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya penting kita tuh ngeliat memposisikan diri kita tuh sebagai pemberi beasiswa gitu. Apa sih yang kira-kira mereka cari gitu dari kita gitu, dan apa sih yang menurut apa sih kira-kira gimana caranya biar kita tuh unggul dari yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau kita tuh investasi yang tepat gitu, dan kita tuh perlu meyakinkan itu gitu sih menurut Mariam. Ya itu sih. Jadi kayak dan untuk itu juga teman-teman mungkin perlu mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa bukan hanya sekedar kayak ucapan bahwa saya adalah investasi yang tepat, tapi juga perlu mencerminkan itu dalam kayak misalnya dalam satu wawancara gitu, kecerdasan kita itu mencerminkan itu gitu, atau concern kita, perhatian kita itu mencerminkan itu gitu. Jadi nggak sekadar misalnya dalam esai kita tuh sekedar list gitu prestasi-prestasi kita dan lain sebagainya, tapi juga kayak kita mungkin dalam esai gitu ya nulis bagaimana kita tuh punya concern atau mungkin punya satu pandangan insight gitu terhadap satu isu, dan itu oh iya mencerminkan memang intelektual kita tuh seperti itu gitu sih. Jadi itu terus itu sih. Terus Mariam menurut Mariam itu emang kayak kita perlu menjadi perlu menempatkan diri kita sebagai si pemberi beasiswa gitu. Bagaimana kita bisa memberikan nilai balik ke mereka gitu. Dan ya terus juga kalau misalnya ya selain itu juga mungkin yang tadi juga udah Mariam bilang, timetable itu penting banget karena beasiswa itu kan ada bertahap ya, misalnya nggak langsung wawancara gitu. Ada seleksi administrasi, ada seleksi SBK kalau di LPDP, ada seleksi komputer gitu. Dan seleksi administrasi ini paling banyak juga yang menyisihkan para peserta gitu kan. Karena banyak yang nggak lulus IELTS atau banyak yang nggak dapetin
nilai yang yang memuaskan, maksudnya surat rekomendasi yang nggak memuaskan gitu. Jadi itu waktunya tuh perlu disiapkan dari jauh-jauh hari sih, itu menurut Mariam. Dan ya itu. Jadi bagaimana kita tuh bisa memastikan kalau kita tuh dapat nilai IELTS yang cukup atau TOEFL yang cukup, dan ketika kita persiapan seleksi komputer gitu kalau ada LPDP, itu juga gimana caranya biar kita tuh bisa lulus gitu sih. Itu disiapkan dari jauh-jauh hari. Alright, fantastic gitu. So, ya, kita sudah ada banyak sekali 22 pertanyaan masuk di video kita, dan we'll see if the time permits us to go through all the questions. Mungkin Emil, can you help us with screen sharing the list of questions di Slido? Reading this, mungkin buat 13, how which school syndrome gitu kan, mungkin beberapa, atau mungkin I'm from a very unique background, a very underprivileged background, I want to apply to a certain program, a certain school. How do you, first of all, do you feel that way? And number two, if you feel that way, how do you deal with it? Gitu. Siapa dulu nih? Mariam dulu deh, tadi udah. Mariam dulu ya. Bagaimana caranya mengatasi rasa takut kalau kita tuh nggak cukup baik buat kampus itu gitu ya? Sebenarnya sebenarnya Mariam alhamdulillahnya gitu ya, ketika Mariam daftar NYU itu tuh udah kayak seperti ada koneksi gitu. Jadi kayak orang mau kencan dan udah tahu bakal cocok gitu. Jadi menurut Mariam beasiswa itu juga mungkin ya. Mungkin itu seperti kita tuh nyari pacar gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kencan ketemu, oh ternyata kita tuh cocok nih gitu. Jadi bukan sekadar saya tuh gini ya, bukan sekedar bahwa kita tuh udah punya kualifikasi yang cukup gitu. Tapi bagaimana kita tuh cocok sama universitasnya. Misalnya kalau setahu Mariam ya, MBA yang di Harvard itu kayak lebih ke networking, sementara MBA yang di Stanford itu lebih kayak ke menciptakan startup dan lain sebagainya gitu. Nah, itu gimana caranya minat kita tuh sama, pas gitu, sejoli sama universitas tersebut gitu sih. Dan apa ya istilahnya, kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita ngerasa kayak nggak cukup gitu ya, mungkin pertanyaannya gini, teman-teman pernah mikir nggak sih sebenarnya apa sih yang bikin kampus itu jadi keren gitu, jadi hebat gitu? Misalnya apakah mahasiswanya yang bikin kampus jadi hebat, atau kampusnya yang bikin mahasiswa jadi hebat gitu? Atau misalnya kayak kampus itu mahasiswa itu seorang mahasiswa nih, dia daftar ke kampus yang bergengsi, akhirnya dia jadi pinter, atau misalnya kampus nyariin mahasiswa yang prospektif tuh dan yang emang udah tahu potensial yang ada di dalam diri mereka gitu. Nah biasanya kampus itu itu sebenarnya saling intertwine ya, tapi kampus itu sebenarnya lebih membutuhkan mahasiswa dibandingkan kita gitu ya. Jadi menurut Mariam adalah increasing your value. Pertama itu increasing your value. Jadi gimana caranya biar kita tuh istilahnya value kita tuh udah pas gitu, setara sama universitas yang kita tuju gitu. Dan itu terus kalau value kita udah setara sama universitas yang kita tuju. Dan kalau misalnya gimana ya istilahnya, kalau misalnya belum cukup ya tinggal ya cukup ditingkatkan gitu. Maksudnya gimana ya, kita punya seperti yang tadi Mariam udah sebut ya, kita punya cukup waktu gitu ya, kita punya cukup waktu untuk misalnya entah itu menambah organisasi, pengalaman, dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya ngerasa don't good enough for that school, menurut Mariam itu semua orang punya perasaan rasa takut itu ya, maksudnya setiap kita pasti punya imposter syndrome, bahkan ketika Mariam sudah di NYU gitu ya, teman-temannya ada ngadain PhD kayak ada workshop PhD gitu, bahkan para student di PhD juga mereka ngerasa bahwa mereka pasti ada pengalaman imposter syndrome, dan teman-teman tuh nggak sendirian gitu loh. Jadi teman-teman tuh nggak sendirian gitu, dan mungkin bisa sharing pengalamannya gitu ke orang lain. Dan ketika teman-teman itu udah mulai istilahnya terbuka dengan vulnerability gitu ya, kelemahan-kelemahan yang saya miliki gitu, saya terbuka di depan orang lain. Oh ternyata saya nyadar ketika saya terbuka ke orang lain, rasa takut apa yang saya miliki gitu, rasa takut gagal dan lain sebagainya, dan kita nggak cukup baik, ternyata kita tuh baik-baik aja dan semua orang juga melalui hal yang sama, dan insya Allah itu terlaluilah gitu perasaan takut itu gitu sih menurut Mariam. Jawabannya udah bagus banget ya. Gue juga bingung mau nambah apa. But tadi pertanyaan, do I feel that? Yes. Jadi kayak pas awal apply, I feel that. Pas sampai sini, I feel that. During my work now, I feel that. Like all the time, imposter syndrome. Gue pun juga nggak tahu gimana cara ngatasi. When it happens to me, jadinya juga kadang-kadang juga susah mengatasi itu.
Tapi benar banget sih semua hal yang udah dibilangin sama Kak Mariam tadi. But one thing that, like two things mungkin ya yang bisa aku tambahin adalah one, gunakan gimana ya framing kalian ketika kalian apply universitas. Mungkin framingnya adalah and there's no harm in trying gitu. It's a learning process anyway. Jadi pas kalian apply terus kalian riset segala macam, kalian akan mengerti apakah sekolah tersebut is right for you. Karena kadang-kadang memang kadang-kadang that school mungkin dia rankingnya nomor 1 atau apa di dunia, tapi it's not actually in line with our objective gitu. So I would actually focus on sebenarnya apa yang kamu ingin pelajari, dan kalau misalnya itu objektif kalian itu pas dengan sekolah yang nomor 1 di dunia, then go for it. Yeah, like there's no harm in trying. Tapi kalau misalnya ternyata kalian merasa bahwa you know what, aku sebenarnya cuma pengen ini karena it's a good ranking, but it doesn't actually align with my objective, then you can also try other universities. Like I would use it as a learning process, karena dari aku apply beasiswa, dari aku apply universitas itu benar-benar bantu aku untuk lebih ngefokuskan apa yang aku mau. But yeah, all in all, there's no harm in trying. It's a learning process. Maksudnya kalau misalnya nggak terima, ya wes lah gitu. I learned a lot about myself during the process gitu sih. Terus another thing adalah get a personal cheerleader mungkin ya. Jadi kayak dulu itu aku beruntung ada teman-teman di sekitar aku yang aku mungkin kerjaannya aku SMS atau telepon kayak I'm not good enough, I shouldn't apply, I wouldn't get in, kayak that fear is always there. Tapi teman-temanku selalu kayak udah apply aja, jadi kayak reinforcement external juga bisa membantu banget. Dan dari hopefully dari program Indonesia Mengglobal, kalian ada mentor, ada orang yang selalu bikin kalian kayak oh bisa lah, ayolah go for it gitu. Jadi menurutku sih that external factor buat aku sih membantu banget. But yeah, also everyone feels that way. Semua orang yang apply feels that way. You will realize pas aku di Cambridge pun satu kelas itu feels that way for some reason. I thought I was the only one feeling that way. So, but yeah, there's no harm in trying. Go for it. If it fits your objective, ya udahlah gitu lah. Let's go for it. There's no harm in trying. Fantastic. And that is actually the perfect segue to second question. Ini kita ada pertanyaan nih. Kita harus mention semua course uni yang kita ingin apply atau satu uni aja. And maybe I will rephrase the question ya. So a lot, I've been in this program for a few years and there are always dua camp, right? Yang camp pertama, don't put your eggs in one basket. I mean, diversify, have a different kind of option of schools, right? Yang kedua adalah lebih yang kacamata kuda. If I really want to go to NYU, if I really want to go to Oxbridge or whatever schools that you're applying to, I need to go laser focused on that school. Now, ini dalam konteksnya sebagai mentee, mereka harus brainstorm sekolahnya kemana aja, kira-kira nge-plannya kemana aja. Dan dari perspektif Ina sama Mariam, kira-kira baiknya gimana? Apakah satu aja kacamata kuda langsung fokus, atau diversify your basket? Mariam boleh jawab dulu ya. Mungkin karena tadi Mariam jawab yang kalau Mariam tuh pakai kacamata kuda ya, karena hanya ke NYU gitu. Itu sebenarnya karena emang peraturan LPDP tahun 2018 saat Mariam mau daftar NYU, saat Mariam daftar kampus itu peraturannya cuma boleh satu kampus, harus diterima dalam waktu 1 tahun kayak gitu. Jadi wah ini udah emang harus pakai kacamata kuda banget gitu. Tapi kalau Mariam bisa milih, Mariam bakal milih sekitar mungkin 3-9 gitu. 3-9 university, dan itu dibagi 3 gitu. Universitas yang mungkin kira-kira tujuan kita, misalnya universitas yang benar-benar high ranking banget lah, misalnya kayak Harvard, Stanford, dan lain sebagainya. Terus itu karena Mariam juga tadinya pengennya ke Harvard, tapi mungkin itu terlalu Mariam high ranking gitu ya. Terus yang kedua, universitas yang mungkin sesuai dengan sama kemampuan kita, skill kita yang kita rasa ini cocok nih dengan persyaratan-persyaratan yang diminta dan lain sebagainya, itu kayaknya pas klik sama kita gitu. Sama yang ketiga, universitas yang mungkin kira-kira bisa kita raih gitu, misalnya kayak di bawah mungkin kemampuan kita. Itu kalau Mariam bisa milih, Mariam mungkin bisa milih 3 gitu sih.
gitu. Jadi tapi setiap universitasnya gitu ya, setiap misalnya 3 ya, itu kalau bisa dibuat setiap aplikasinya tuh benar-benar tertarget gitu. Jadi misalnya di universitas yang A, itu mereka psikologinya fokus sama sosial psikologi gitu. Dan Mariam bakal nulis itu benar-benar tertarget ke sosial psikologi. So, yang di bawah ke general psikologi, psikologi umum gitu, atau mungkin psikologi klinis dan lain sebagainya. Terus Mariam minat juga di situ gitu. Dan itu gimana Mariam bikin aplikasi itu semuanya, letter personal statement, recommendation letter, itu semuanya juga mendukung itu gitu. Jadi jangan kita tuh bikin satu format terus kayak copy paste gitu. Karena entah bagaimana, percaya atau enggak, university mungkin nyadar kalau kita tuh ngirim banyak aplikasi gitu ke berbagai universitas, dan kayak kita cuma ngubah gitu berdasarkan satu format gitu sih. Kayak ya entah bagaimana mungkin university nyadar gitu. Dan Mariam juga pernah jadi juri esai berbagai konferensi ya. Mariam nyadar gitu kalau misalnya ini dia kayak sering terlalu normatif, contohnya terlalu normatif, tidak kontekstual, tidak spesifik, dan tidak, misalnya ini dia tidak mengulang-ulang satu informasi yang sama gitu. Jadi itu langsung kerasa gitu. Jadi Mariam kalau bisa, kalau menurut Mariam apply 3 sampai 9 terus dibagi 3 kayak gitu, yang sesuai kemampuan, yang realistis, yang di atas dan yang di bawah, dan targetkan gitu sih menurut Mariam. Ya. Aku selalu setuju dengan apa yang dibilang Mariam. Tapi tadi aku sempat lihat ada komen no harm in trying, tapi application fee mahal banget. Gue ketawa karena itu gets to me, karena bener banget itu. Kayak IELTS mahal banget, application fee kalau saya apply banyak itu ya mahal sih ya. Dan aku mungkin posisinya sama kayak Mariam, jadi aku apply Jardine, dan Jardine itu benar-benar cuma boleh Oxford atau Cambridge. Jadi udah dari situ sudah langsung ke fokus mau nggak mau gitu. Jadi padahal kalau misalnya aku mungkin apply LPDP, tadinya aku memang pengen apply DP, pilihanku lebih banyak lagi gitu. Jadi itu karena circumstance, karena itu kesempatan yang muncul, jadi mau nggak mau aku harus kacamata kuda, dan ternyata pas dengan objektifku gitu. So for me personally, that was really useful, karena kalau nggak aku mungkin kayak milih banyak banget. Dan satu hal yang aku lihat adalah aku tadinya pengen apply UK dan US, tapi aku ngelihat bahwa cost-nya banyak banget, dan pada saat itu mungkin tidak memungkinkan untuk aku apply segitu banyak dengan application fee segitu banyaknya. Jadi ya itu lagi kayak kembali ke sebenarnya prioritas kita apa sih gitu. Pas itu prioritasku adalah aku pengen memang lebih aku genjotin lagi di bagian teori. Aku suka orang-orang yang pengen target semuanya ada di Inggris. Kalau requirement-nya universitas Inggris tuh lumayan sama, yaitu IELTS. Jadi aku cuma putus ikut satu tes gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian ingin fokuskan dan agak terbatasi, biasanya hal itu membantu sih untuk melihat objektifku apa, what makes sense with the things that I have right now, dan mungkin ngikutin proses apply scholarship itu membantu banget, karena pertanyaan-pertanyaan mereka kan kayak goalmu apa, dan itu kayak ngelewatin proses beasiswa itu benar-benar bantu untuk memfokuskan aku sebenarnya pengen universitas ini, karena kalau misalnya nggak dibatasi banyak banget gue pengen interestnya gitu. And yeah, so I would say try with the scholarship application first, karena itu bakal nge-narrow down goal kalian, dan itu akan nge-narrow down lagi universitas yang kalian ingin tuju yang bisa setara pas dengan goal tersebut. Yeah, I hope that answers the question. Mantap sekali. Yes, it does. Ada pertanyaan tentang scholarship juga, but let us go through the next question first, which is I found it really interesting dan fun juga ini. Jadi ada pertanyaan dari Anonymous. Aduh, semuanya Anonymous juga ya. Dulu gimana Kak Pina dan Kak Maria waktu kuliah S1? Apakah memang outstanding atau biasa-biasa saja? I mean, this is very subjective question kan, like outstanding and biasa-biasa is a relative measure. Terus kemudian gimana struggle-nya buat master sama beasiswanya?
I'm curious to know as well. Apakah kalian merasa outstanding atau are there things that you want to improve dari S1 kalian atau gimana? Kalau dibandingkan sama sekarang kan mungkin banyak yang jadi model United Nations, have 15 internship before they graduated, terus kayak macam-macam dan sebagainya. Kalian gimana dulu waktu S1? Boleh deh mungkin aku yang mulai. Pas S1 aku nggak tahu yang mana, tapi yang aku tahu adalah aku anaknya dulu galauan, nggak tahu apa arah hidup kemana ya. Tapi satu hal yang aku tahu adalah kalau misalnya suatu kesempatan kelihatannya menarik atau interesting, aku ikut aja. Jadi kalau misalnya aku anaknya, kalau misalnya ada organisasi yang menarik nih atau ada kompetisi yang menarik, ikut aja gitu. Jadi makanya kayak no harm in trying dari dulu, kayak sudah apply dari awal aku S1 sih. Jadi keterlibatan di aktivitas jatuhnya karena ya itu ada kesempatan, terus kayak menarik kah, padahal aku nggak ada tujuan tertentu, karena kayak aku tidak ada plan hidup di mana aku ikut aktivitas 1A, 2A, aku ikutan 10 aktivitas ini biar aku bisa jadi ini gitu, nggak ada sama sekali. Jadi gue cuma ada kayak itu menarik ikutan, itu menarik ikutan, terus kalau saya nggak tertarik lagi ya udahlah. But so I was that kind of person. Banyak nyoba-nyoba aja sih pas S1, terus ujungnya nggak tahu kenapa pas karir, pas sudah mulai kerja, banyak skill yang aku bisa gunakan atau aku bisa masukkan di CV gitu. Jadi kayak ternyata pas aku ikut organisasi ini aku bisa claim leadership skill nih gitu. Jadi kayak I didn't know at that time, aku tidak memikirkan aku ambil ini biar aku bisa hone skill ini, enggak juga. Tapi ujungnya pas lihat CV kayak bisa nih aku masukin gitu. Jadi kayak banyak hal yang ternyata fit dengan kriteria-kriteria atau bisa kita hubung-hubungkan dengan kriteria scholarship atau college nantinya, atau buat apply kerja gitu. Struggle buat master sama beasiswanya, struggle itu imposter syndrome itu kali ya yang pertama. Tadi kita udah ngomongin. Aku ngerasa mungkin sampai saat ini aku ngerasa aku nggak sepede orang-orang bule lainnya. Wah, medokku keluar. Aku aslinya Jawa Timur by the way. Jadi ya, jadi kayak kalau misalnya ngelihat kelas itu mereka orang-orang sini tuh sering banget kayak kalau nanya aja gitu, tanpa, kalau misalnya aku ngerasa itu kalau bukan orang Indonesia sih, mungkin aku sendiri itu kalau mau nanya aku selalu mikir kayak pertanyaannya ini agak stupid nggak ya gitu kalau ditanyain gitu. Jadi banyak banget ketakutan untuk dipandang kurang gitu dari orang-orang lain. Tapi kalau orang sini pede-pede aja, kayak mau pertanyaannya agak sedikit bodoh atau apa, mereka tanya aja gitu. Itu hal yang sampai sekarang mungkin aku masih agak susah, tapi I'm trying to work on it sih. Karena kepedean itu mungkin akan agak beda, karena secara kultural kita juga agak beda kan, kayak confidence level, kita juga sedikit lebih reserve. But yeah, that's totally fine actually. Kata orang-orang, artinya kalau misalnya lebih diam terus nanya, mereka sangat thinking about the response, which is also a good thing. It can also be your strength. Another struggle adalah pas master di luar negeri itu lumayan beda dengan S1. Kalau S1 dulu gue bisa belajar H-1 udah gak apa-apa gitu. Terus pas di sini susah banget ternyata kalau misalnya belajar H-1. Jadi kayak, dan apalagi mereka kalau per course itu selalu kasih reading list bejibun gitu. Terus kayak I wasn't used to that, karena biasanya gue kalau misalnya masuk ke course di kuliah S1 kayak rock up aja, terus kayak ya udah dengerin dosen. Tapi kalau di sini kan kayak lo harus baca dulu terus baru ikutan kelas gitu. Jadi I didn't know how to deal with that at first, karena reading listnya banyak banget, which seems impossible for you to read all of it. Tapi ternyata solusinya adalah lo kerja bareng sama teman-teman lain untuk bagi-bagi reading list, terus sambil update each other, karena the point of the reading list that they give is that you don't need to read all, but you're able to find which ones are important, what are the important information, how to divide it among people, so things like that. So dari kebanyak struggle,
pun banyak hal yang kita bisa pelajari karena memang programnya didesain intensif, but you learn from it kayak how to find the most important information quickly and things like that. So yeah, one or two struggles I think. That's wonderful. Mariam, gimana? Oke, sebenarnya gini ya, Mariam itu ya mungkin kurang lebih ya, jadi sama mirip-mirip gitu, ngeliat sesuatu yang tertarik langsung daftar gitu. Bahkan ketika Mariam sebenarnya gini ya, pas lagi SMA itu, Mariam tuh langganan ranking terakhir aslinya, ranking 29 dari 30, dan itu diumumin di kelas atau dipajang di depan TU, parah banget dah. Tapi alhamdulillah termotivasi untuk lebih baik lagi gitu ya. Dan ketika udah di kuliah itu mungkin berubah langsung gitu, karena Mariam pengen nyoba semua gitu kan. Bahkan semester pertama itu Mariam daftar 5 organisasi, terus berapa semester kemudian 5-5-nya lepas semua gitu. Oh ternyata saya nggak minat di sini gitu. Jadi kayak banyak mencoba, banyak eksperimen untuk tahu saya tuh minatnya di mana atau saya tuh passionnya di mana kayak gitu. Dan akhirnya ada yang nyantol 1-2 gitu kan. Oh saya senang nih di bidang SRHR gitu kan, sexual reproductive health and rights kan, misalnya kayak gitu, atau misalnya kayak saya Mariam juga minat di keluarga berencana, atau misalnya di akademisi gitu kan, di open access dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya Mariam minat di situ. Dan ketika Mariam udah punya minat di situ gitu ya, ya alhamdulillah mungkin lebih mudah gitu buat Mariam berprestasi gitu, alhamdulillahnya gitu. Jadi banyak menghadiri konferensi di luar negeri gitu dan jadi mahasiswa berprestasi. Tapi ya bukan berarti maksudnya karena Mariam sering banget ditanyain kayak gini gitu, dan orang-orang jadi langsung minder gitu. Oh, Kak Mariam udah berprestasi dari S1 gitu. Oh, saya nggak bisa, ya nggak juga gitu. Karena setiap universitas atau setiap kita kan pasti punya tujuan yang beda-beda, minat yang beda-beda, kayak gitu sih. Jadi kayak nggak bisa dibandingin satu orang dengan yang lain gitu. Gitu sih menurut Mariam. Jadi kayak kalau ada yang nanya, Kak Mariam, kayak gini saya jadi minder gitu. Karena Mariamnya udah punya prestasi gitu. Ya nggak juga kan, karena ada orang yang bisa lebih banyak, lebih berfokus, misalnya benar-benar di akademisi banget gitu. Jadi konferensi akademiknya lumayan, akhirnya dia jadinya ya kayak gitu, maksudnya daripada Mariam misalnya ke konferensi non akademik dan lain sebagainya, atau di sport atau dimanapun itu ya, intinya kita bisa coba manfaatkan aja lah gitu lah, manfaatkan apa yang ada opportunity di depan kita gitu, dan kita tuh gimana caranya bisa mendemonstrasikan dalam aplikasi kita itu sebaik mungkin gitu. Karena Mariam juga nemu gitu ya, banyak banget ribuan orang yang mungkin lebih kontributif atau mungkin lebih berprestasi dari Mariam gitu, tapi mungkin belum bisa mendemonstrasikannya dalam esai atau dalam aplikasi untuk daftar ke S2 atau conference gitu. Jadi akhirnya mereka nggak diterima gitu. Jadi itu kita ngelatih skill juga sih, ngelatih skill kita gimana caranya bisa mendemonstrasikan diri kita sebaik mungkin itu. Terus jadi nggak harus kayak orang lain sih. Nah terus kemudian gimana struggle-nya buat master sama beasiswa? Sebenarnya masternya Mariam juga master sama beasiswa struggle ya, khususnya master gitu, karena seperti yang tadi udah disebutin gitu ya, impostor syndrome. Nah di situ Mariam kelas pertama itu Mariam merasa paling bodoh gitu ya, kayak nggak ngerti apa-apa, guru dosen tuh ngomong cepat banget dan diskusinya tuh udah mulai agak dalam gitu kan, langsung diskusinya dalam dan lain sebagainya. Dan ya itu Mariam banyak banget adaptasinya gitu. Orang kok bisa dapat nilai A gampang gitu. Mariam dapatnya B plus gitu. Dapat A1 alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi akhirnya Mariam adaptasi gini, oh saya tuh harus lebih disiplin gitu. Oh saya tuh harus lebih jadi jangan menunda-nunda seperti kata Mbak Kapina tadi gitu ya. Jadi nggak bisa belajar H-1 gitu. Harus belajar tuh kalau nggak seminggu atau mungkin sebulan sebelumnya tuh udah disiapin, udah baca semuanya gitu. Ya gitu sih. Jadi kayak terus menyimak dosen di kelas dan lain sebagainya, itu tuh benar-benar ya kita nyimak gitu, aktif dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mariam nilainya membaik gitu kan. Gitu. Jadi Mariam nilainya membaik, terakhir itu A semua gitu di 2 semester terakhir gitu. Oh jadi emang kayaknya sebenarnya kita tuh pasti bisa sih, meskipun kayak ngerasa di awalnya paling bodoh gitu ya, kayak Mariam gitu, Mariam ngerasa awalnya paling bodoh gitu. Ternyata itu tuh within my ability gitu loh, selama kita berdisiplin dan memiliki kemauan yang kuat gitu sih.
Terima kasih Mariam dan Bina. And unfortunately, almost at time. I will take the last 2 question. Jadi mungkin yang satu ini buat Bina agak cepat aja tentang Jardin, yang kedua tentang penonjolan. So mungkin Bina, can you help us answer why did you choose Jardin over other opportunities? Terus profilnya yang dicari Jardin itu gimana? Tadi katanya LPDP gini, Jardin gini gitu. Maybe we can shed a light on that. Ya, jadi kalau jawaban pragmatiknya adalah kenapa aku pilih Jardin, karena itu kesempatan yang muncul, karena itu pas itu Jardin Scholarship, mereka bikin jalur khusus pas itu buat UGM, UI, ITB kalau nggak salah. Jadi ya udah apply aja gitu, karena ya itu tiba-tiba ada informasi aja, terus aku apply, dan pas itu pas juga dengan objektifku, karena aku mikir aku pengen coba kerja di luar negeri, dan Jardin tidak membatasi harus balik ke Indonesia. Jadi kenapa aku pilih Jardin? Ya itu karena itu. Sebenarnya pengen apply beasiswa lainnya, tapi karena tidak ada waktu, jadi kayak nggak jadi. Bukan karena nggak mau, tapi karena ternyata aku kapasitasnya tidak banyak untuk apply segala macam pas itu. Jadi ya udah fokusnya ke Jardin pas itu. Dan I'm really thankful that jadi aku juga bisa kerja atau apa di sini dulu, terus baru balik ke Indonesia nantinya. What kind of profile does Jardin search in candidates? Jadi mungkin itu bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi yang standar sih kayak mereka cari orang yang ada leadership quality, pernah community service, punya study plan yang jelas, career plan yang jelas. Tapi yang aku ngelihat dari orang-orang yang sukses adalah sepertinya si Jardin ini cari orang-orang yang career plan-nya itu jelas gitu. Jadi kayak habis dari Cambridge atau Oxford, it's clear and realistic apa yang ingin kalian lakukan dari sini, dan sepertinya hal yang ingin kalian lakukan bakal berkontribusi lumayan banyak ke negara Indonesia, karena mereka lumayan investasinya lumayan banyak di Indonesia. So I think they're looking for someone who might be a good connection, or someone who might be quite contributive to Indonesia later on. So so I think that's what Jardin is looking for. But we never know, right? Kayak aku bukan bagian dari recruitment mereka, tapi ya satu hal yang perlu dilihat adalah profil perusahaan mereka kayak gimana, bisnis yang mereka kerjain kayak gimana, terus gimana caranya aplikasi kalian pas dengan objektif Jardin dan interest Jardin di Indonesia. I can go through that more detail if you want to contact me. If anyone is more interested in that, I'll be happy to let you know more. Thank you. I guess pertanyaan terakhir nih. Oh yeah, and by the way, if anyone want to reach out to Bina atau reach out to Mariam, please just reach out. If they have some time, then probably they can help you with your application. And lastly ini, halo Kak Bina dan Mariam, pada application process ada bagian apa yang perlu ditonjolkan nggak? Jadi mungkin to give a context, mungkin resume kan ada education, ada experience, ada apa mungkin gitu kan, atau mungkin in the essay. Which one is more important, or is apakah semua bagian itu penting in your respective school context, I would say. Oke. Jadi seperti yang tadi udah Mariam bilang ya, jadi sebenarnya sebagian, maksudnya gini, misalnya kayak IELTS, GRE, atau mungkin personal statement yang bagus itu perlu, tapi sepengetahuan Mariam ya, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu memperlihatkan ke universitas bahwa teman-teman itu sedang pursue atau mungkin sedang aktif berkontribusi dalam satu big idea gitu, satu big goal. Mungkin teman-teman dari latar belakangnya hukum gitu, dan mungkin yang itu yang perlu ditonjolkan itu di hukumnya gitu, karir di bidang itu, atau misalnya penelitian, atau mungkin atau apapun gitu di bidang itu, atau konferensi yang pernah dihadiri. Tapi kalau misalnya teman-teman punya hobi, misalnya saya senang masak, saya senang musik, ya itu nggak usah ditulis gitu. Jadi harus lebih spesifik itu sih. Jadi itu tergantung sama jurusan yang teman-teman daftar. Jadi itu disesuaikan, benar-benar disesuaikan gitu.
Terus kalau misalnya itu juga tergantung sama tipe universitasnya. Misalnya ada universitas yang based on research, ada yang based on coursework gitu ya. Kalau mungkin based on coursework itu teman-teman lebih menonjolkan lebih menonjolkan kerjaan atau karir dan lain sebagainya, karir profesional atau mungkin pengalaman-pengalaman lainnya yang nggak harus akademik gitu. Tapi kalau misalnya based on research, teman-teman mungkin bisa menonjolkan pengalaman riset gitu, pengalaman jadi asisten dosen dan lain sebagainya. Jadi itu memang benar-benar perlu disesuaikan sih kayak gitu. Dan mungkin itu tergantung apply master atau apply PhD. Karena kalau apply PhD juga emang harus benar-benar ke riset gitu ya. Harus benar-benar ke riset yang diunggulkan gitu. Ya, agree with everything Mariam said. It's so true. Ya, balik ke benang merah itu ya. Jadi kayak penting untuk tunjukkan bahwa karir dan pengalaman kalian itu kayak matches with the goal and matches with the university that you're applying to. Jadi satu hal yang aku biasanya tekanin adalah kalau misalnya mereka mau tahu tentang karir atau academic background, mereka bisa baca CV. Tapi application essay itu tempat di mana kalian bisa menuangkan something more than that. Jadi kayak sebenarnya kalian goalnya apa, gimana cara kalian menunjukkan benang merah dengan course yang kalian ingin tuju. Jadi hal yang sangat aku tekanin biasanya adalah iya, tunjukkan academic background dan career background kalian, tapi riset dengan baik program studi dan bidangmu gitu. Jadi kayak, dan tunjukkan gimana caranya pengalaman dan interest kalian itu cocok dengan course profile atau profile dosen yang ngajarin tentang topik tersebut. Jadi kayak, satu hal yang aku tekanin adalah, don't stop at the main website, yang website utama atau halaman utama tentang course tersebut, tapi benar-benar lihat research centernya itu mereka topik-topiknya tentang apa, dosen-dosennya itu riset tentang apa. Jadi gimana caranya kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu ready gitu loh untuk ngambil course tersebut. Karena itu hal yang biasanya agak beda adalah orang-orang selalu menunjukkan how good they are, but what university sometimes look for adalah kematangan kalian dan kematangan plan kalian, dan apakah kalian udah benar-benar riset dan tahu apa yang what you want to do in the course gitu. Dan that could be shown by showing that like, oh aku sampai sana pengen ikut research center ini, aku sampai sana pengen approach dosen ini untuk supervise aku buat topik ini karena dia pernah melakukan riset-riset ini. Jadi kayak going beyond the halaman pertama dan benar-benar menunjukkan bahwa kalian plannya realistic and you know what you want to do there is also really important. Itu sih. Dan satu hal yang sering terjadi juga adalah kita selalu mikirkan kalau karena ini pakai bahasa Inggris terus akademis, kita selalu sering banget pakai bahasa-bahasa yang lumayan kompleks gitu di bidang-bidang kita. Tapi hal yang aku tekanin adalah coba gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kayak semakin karena review itu gak selalu dilakukan oleh orang-orang yang ngerti di bidang kita. Jadi kayak kalau bisa gunakan bahasa yang less kompleks, tapi secara substansi padat dan jelas. And yeah, so those are my kind of 2 tips is, yes, career academic background is important, but don't forget to show that you're ready for the course and you know what you want from the course. Yes. Wonderful. Thank you so much, Pina dan Mariam. Dan unfortunately kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Mungkin tim, is there any next steps? Mungkin dari Emil? Oke. Terima kasih Kak Adit. Mungkin ada yang mau dikasih closing statement kali ya, Adit, dari Kak Mariam dan Kak Pina. Silakan Kak Adit. Yeah, I just really appreciate Pina dan Mariam dan semua yang sudah bisa datang pada sore hari ini. Mungkin abis ini this meeting is recorded and you can find the recorded meetings di YouTube kita nanti, dan kita akan postingnya. Dan jangan lupa nanti di bulan selanjutnya kita akan mengadakan mentorship connect kita yang pada bulan September dan Oktober, dan enjoy your journey with Indonesia.
Dan akhir paling kita ada, mumpung kita masih ada beberapa orang, mari kita foto dulu buat partisipasinya. Mungkin Emil, you can guide us. Oke, boleh Kak Adit, aku akan bantu dan teman-teman mentorship officer juga akan bantu untuk dokumentasinya. Oke, untuk teman-teman menti semuanya boleh on cam, kita akan ambil 3 foto karena di sini ada 3 slide. Jadi kita kasih waktu untuk teman-teman menti untuk on cam terlebih dahulu, sebentar aja. Oke, sudah mulai on cam nih. Oke. Teman-teman lain yang belum on cam. Oke, kita mulai saja ya. Ada 3 slide, jadi 3 kali foto. Aku pandu semuanya, smile, 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Dan slide yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai untuk dokumentasinya. Kak Adit, ada yang mau disampaikan? Alright, thank you so much, and we'll keep in touch with the information and have a great rest of your weekend. Thank you, everybody. Oke, terima kasih Kak Adit selaku director, dan terima kasih juga kepada Kak Mariam dan kepada Kak Tina telah mengisi waktu pada sore hari di waktu Indonesia ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman menti bisa sehebat Kak Tina juga dan Kak Mariam dan bisa sukses juga untuk apply beasiswa dan juga untuk apply studi di luar negerinya, dan semoga teman-teman menti juga masih boleh menjalin komunikasi dengan Kak Tina dan Kak Mariam, karena tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya Kak Tina dan Kak Mariam. Dan terima kasih banyak kepada Kak Ardi selaku Presiden Indonesia Global telah hadir. Terima kasih banyak Kak Adit selaku Direktur Program Mentorship, dan teman-teman Mentorship Officer juga. Terima kasih kepada seluruh menti yang sudah hadir pada sore hari di waktu Indonesia ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan aku ingin kindly reminder untuk teman-teman menti untuk mengerjakan assignment 1. Dan apabila ada kendala atau misalkan ada terlambat, itu boleh dikabarkan ke mentor dan juga kepada officer. Jadi kita bisa mengetahui apa kendala teman-teman. Oke, dan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Kita akhiri untuk acara sore hari ini. Thanks to everyone. Stay safe and stay healthy. Bye, everyone.